satu HP kayak gitu ya, klik pergi kemana, klik pergi kemana kayak gitu. Nah, itu bagi anak-anak muda yang revolusioner, yang visioner, saya kira teman-teman bisa membaca opportunity itu. Sama, maka saya nggak setuju dengan Soekarno ya, tidak perlu 10 pemuda, saya cukup butuh 2 kader Lepma. Saya akan guncangkan dunia dan akhirat kayak gitu. Semoga nggak berlebihan. Kenapa demikian? Nah, ini kita perlu diskusikan. Kenapa 10 pemuda? Yang dimaksud Soekarno itu 10 pemuda yang seperti apa? Apakah mereka yang memiliki karakter kepemimpinan di atas rata-rata manusia pada umumnya? Atau yang bagaimana? Nah, coba teman-teman nanti diskusikan lebih panjang sama teman-teman pimpinan. Saya hanya ngasih pancingan-pancingan. Slide selanjutnya, Mbak Moderator. Halo? Nah, ini ya, Iron Stock. Saya punya ayat favorit yang beberapa kali saya renungi ya teman-teman ya. Karena teman-teman juga masuk bagian dari orang muslim yang baik gitu kan. An-Nisa 4 ayat ke-9 ya. Wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Ini ayat favorit saya tentang generasi berikutnya. Jadi intisari yakni dilarang keras meninggalkan generasi yang jauh lebih lemah dari sebelumnya. Artikulasinya apa? Lemah perjuangannya, lemah akalnya, lemah ilmunya, lemah pengorbanannya, lemah political will-nya, lemah giroh berjuangnya, lemah ekonominya, lemah budaya diskusinya, lemah budaya literasinya, lemah inovasinya, lemah apalagi? Lemah kekompakannya kalau teman-teman organisasi begitu ya. Lemah teknologinya, lemah pendidikan dan lemah daya saingnya, lemah pengorban lemah yang lainnya lah, pokoknya hal-hal yang positif gitu ya. Jadi jangan hanya diartikulasikan ayat ini tuh cuma buat kepentingan generasi itu supaya lebih baik daripada generasi sebelumnya. Maka ketika teman-teman menyaksikan kakak-kakak kalian yang di Lepma sekarang itu, kalau bisa harus ada niatan sedini mungkin besok kepemimpinan teman-teman di periode berikutnya harus lebih baik. Karena apa? Kalau seandainya lebih buruk, ya mending teman-teman nggak usah ada, dan teman-teman kakak-kakak kalian yang hari ini jadi pengurus Lepma ya biar terus menjabat aja terus kayak gitu ya. Kalau nggak ada kehendak atau niat lebih baik daripada pengurus hari ini. Tinggal konteksnya apa yang sedang dihadapi, bisa berlaku komunitas, perseorangan, negara, desa, kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Jadi gitu ya, tolong ini direnungi, ditadaburi supaya teman-teman menjadikan organisasi bernama Lepma ini lebih baik daripada periode-periode sebelum-sebelumnya. Bahkan bisa memiliki prestasi yang prestisius, yang bisa membanggakan, bahkan cetar membahana gitu ya, diperhitungkan tidak hanya skala nasional bahkan internasional kayak gitu. Itu mungkin generasi penerus atau iron stock. Terus slide selanjutnya. Nah ini ya, semoga teman-teman, nggak penting siapa beliau, yang penting kita ambil hal-hal yang positif ya dari beliau. Saya kira teman-teman di sini banyak yang dari background netral kayak gitu ya, tidak Muhammadiyah, mungkin juga ada yang kenal Muhammadiyah, ada juga yang kenal mungkin juga NU, mungkin juga apalah LDII atau apalah gitu ya. Terserah apapun background kalian, nggak penting buat saya. Yang penting kalian adalah pemimpin hari ini dan pemimpin di masa yang akan datang. Jadi ini tipologi pemimpin. Nanti kalau seandainya ada yang kurang silahkan ditambahi sendiri ya. Ini karena menurut perspektif saya. Jadi bukan generasi muda kalau hanya mengekor dan berlindung di bawah kebesaran pendahulunya. Jadi jangan milikilah mental-mental yang berlindung dari generasi sebelumnya. Jadi pemimpin itu ada macam-macam, ada yang karismatik gitu ya. Ada yang ditakuti, ada yang disegani, ada yang dicintai, ada yang otoriter, ada yang diktator. Nah, ini teman-teman nanti bisa cari portofolio diktator kayak apa sih? Apakah seperti Hitler? Otoriter apakah seperti siapa misalnya Soeharto misalnya? Atau yang dicintai itu seperti Soekarno atau seperti apa? Itu macam-macam ya. Tapi yang jelas tipologi pemimpin itu kurang lebih seperti ini. Terus slide selanjutnya. Halo moderator, Mbak moderator. Slide selanjutnya. Ini ya. Nah, ini ya buat teman-teman yang dari Nahdliyin ya, atau ya ini familiar lah, ini kan presiden kita dulu. Saya senang ini sama presiden Pak Abdurrahman Wahid ya, atau Gus Dur gitu ya. Orangnya unik, out of the box orangnya tuh, thinkingnya dulu.
Iya loh, beliau tuh jarang kuliah itu waktu di Al Azhar ya, Al Azhar Mesir ya, Kairo. Kampus Al Azhar Mesir itu usianya 1000 tahun, 1 abad. UMS berapa tahun usianya? Umurnya Muhammadiyah baru 1111 ya, 1111 ya. Jadi nggak ada apa-apanya lah kampus di Indonesia itu sama umurnya Al Azhar ya. Udah 1 abad loh. Nah beliau kuliah di sana pun beliau nggak ini ya, nggak kuliah gitu, malah justru jalan-jalan, ikut seminar, mungkin juga ikut lepma kalau di sana ada lepma kayak gitu ya. Serius, beliau tuh belajarnya di luar bangku kuliah. Karena apa sih, dosen itu kan kalau ngajar itu paling menyampaikan informasi, kurikulumnya masih sama gitu ya, nggak diupdate. Padahal hari ini tuh misalnya tentang isu ekonomi ya, coba teman-teman kritisi itu tentang undang-undang BI itu. Itu dari zaman Hindia Belanda sampai sekarang tuh undang-undangnya nggak berubah itu, menstabilkan ekonomi Indonesia. Amanah konstitusinya itu menstabilkan ekonomi Indonesia. Jadi sampai kapanpun rupiah di angka berapapun ya stabil. Jadi nggak ada amanah konstitusi itu menaikkan ekonomi. Nah ini kok nyangkut-nyangkut ke masalah konstitusi ya, nggak apa-apa ya buat wawasan teman-teman. Jadi memang amanahnya itu cuma rupiah itu supaya kuat kayak gitu ya. Nah coba teman-teman Lepma ini tidak lanjuti sebagai penelitian ya, karena kalian kan bergelut di dunia jurnalistik dan riset kan. Nah coba teman-teman nanti bisa follow up ini. Bagaimana manajemen konflik itu Mas? Jadi berbeda itu sunatullah, biasa-biasa aja. Memang kita lahir ceprot dalam keadaan berbeda kayak gitu kan. Kembar sekalipun juga masih ada perbedaan. Jadi perbedaan itu memang sudah dari sononya kayak gitu ya. Ada yang hidungnya itu panjang, ada yang pesek, ada yang pipinya tembem, ada yang pipinya biasa aja, ada yang ada yang kulitnya sawo mateng, ada yang imut-imut, ada yang amit-amit dan lain sebagainya lah itu ya. Nah itu disyukuri aja, yang penting perbedaan itu tetap harus disyukuri dan bagaimana kita terbiasa dengan perbedaan tersebut. Jadi diatur volumenya, nggak usah terlalu ngotot-ngototan gitu ya. Di Lepma ada perbedaan biasa aja gitu ya. Itu namanya juga latihan kayak gitu kan. Di organisasi kita kan latihan. Kehidupan yang senyatanya kan kita di masyarakat ya. Di masyarakat. Kalaupun di masyarakat kita temui konflik, perbedaan pendapat ya biasa aja. Nggak usah terlalu baper-baper gimana-gimana gitu. Ya udah berbeda ya berbeda, tapi dalam persahabatan tetap sama kayak gitu ya. Nah, Indonesia kan sangat majemuk gitu ya. Pemikiran satu dengan yang lainnya nggak mungkin kita sama kayak gitu. Ya unity in diversity, jadi kita bersatu dalam perbedaan itu hal yang biasa buat Indonesia kayak gitu ya. Kemajemukan harus bisa diterima tanpa ada perbedaan kayak gitu ya. Terus slide selanjutnya testos. Slide selanjutnya Mbak Moderator. Budaya di organisasi formal dan informal. Apa bedanya formal dan informal? Tradisi siap memimpin dan mau dipimpin. Ya kalau ditunjuk jadi pemimpin ya siap. Terus yang dipimpin juga harus siap. Pemimpin juga harus adaptif ya. Jangan kaku-kaku amat gitu ya. Adaptif dengan perubahan kayak gitu. Coba sekarang kalau kita nggak adaptasi dengan perubahan, dengan teknologi kan kita ketinggalan zaman kayak gitu kan. Nah pemimpin hari ini ya harus inovatif, kreatif supaya nggak ditinggal sama rakyatnya kayak gitu. Apalagi sekarang penduduk Indonesia itu kan sekitar 200 juta lebih ya. Nah 80%-nya tuh hampir 80% tuh mungkin sekitar berapa ya, 80 juta penduduk Indonesia tuh milenial atau kaum produktif kayak gitu. Maka kalian ini generasi yang yang produktif usianya kayak gitu, antara 20 sampai 45 tahun itu usia produktif. Terbiasa menghadapi masalah gitu kan. Ya bahkan saya itu sebisa mungkin ya itu belajar untuk mengatasi masalah satu hari 10 masalah kayak gitu ya. Kalau kalian kan kebentur satu masalah aja udah puyeng gitu ya. Udah puyeng bukain Instagram, WhatsApp, Facebook, emang ada yang inbox kayak gitu kan. Nah ini pemimpin ya, ini buat renungan teman-teman. Saya kira kenal lah budayawan melegenda ini ya. Demokrasi kita bagaimana itu ya. Ya jadi itu menurut saya budaya di organisasi formal dan informal ada perbedaan memang, tapi nggak begitu signifikan. Jadi yang penting pemimpin itu adaptif dengan perubahan, siap memimpin,
gitu ya. Ada kekurangan tuh wajar, tiap orang punya kekurangan, di organisasi juga demikian, saling melengkapi, nggak usah terlalu baper-baperan, saling support kalau lagi pada lemah gitu ya, lemah semangatnya kayak gitu kan. Coba itu Fadila, kamu kenal nggak sama Amar itu? Cek Fadila atau Eka Rizky, kenal nggak sama Fadila itu atau Putri? Nah, iya, biar nggak silent aja nih, saya sapa. Slide selanjutnya Mbak Moderator. Apa sih ini? Oh, simulasi. Sebenarnya itu saya tuh mau ngasih simulasi ya buat kepemimpinan ini. Teman-teman bawa ini enggak? Ada kertas nggak di depannya itu? Kalau ada kertas sama pulpen, coba teman-teman sekarang gambar pemandangan. Saya kasih waktu berapa ya? 30 detik ya. Jangan 30 detik, 1 menit lah, 1 menit. Coba teman-teman buat gambar pemandangan. Terus nanti ditunjukkan di depan layar masing-masing ya. Kayak apa gambarnya? Gambar pemandangan. Nggak usah lama-lama. Jangan lola. Gercap. Maaf ya, agak ceplos-ceplos ini.